Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di ruang belajar digital ini bersama saya Fitria Hania Prina, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dari sekedar taktik berkirim pesan. Kita akan membedah arsitektur di balik kesuksesan interaksi korporat masa kini, yaitu melalui topik Digital Business Communication Strategy. Nah, di sesi ini kita akan belajar bagaimana mengubah komunikasi yang awalnya hanya bersifat operasional menjadi sebuah strategi berkuatan tinggi yang mampu menggerakkan arah bisnis dan membangun reputasi organisasi. Oke, sebelum kita masuk ke formula strategisnya, saya ingin kamu membayangkan sebuah situasi. Kalau kamu udah bekerja atau di antara kamu mengikuti beberapa organisasi, pernah nggak sih kamu menghitung berapa banyak email bisnis atau pesan teks, iklan, hingga notifikasi aplikasi yang masuk ke ponsel kamu dalam satu hari aja? Menurut riset, rata-rata seorang profesional menerima lebih dari 120 email setiap harinya. Sekarang bayangkan jika kalian bekerja di suatu perusahaan, kemudian kalian harus menyampaikan pesan penting kepada konsumen maupun investor kalian. Lalu di tengah lautan distraksi digital tersebut dan banjirnya informasi, bagaimana nih caranya agar pesan bisnis kalian tersebut tidak hanya sekedar lewat atau langsung masuk ke folder spam mereka, melainkan harus benar-benar dibaca, dipahami, dan menggerakkan audiens tersebut untuk bertindak. Nah, jawabannya bukan terletak pada seberapa canggih teknologi yang kalian gunakan, melainkan pada strategi komunikasi apa sih yang kalian pilih. Jadi, mari kita bedah bagaimana merancang strategi tersebut agar komunikasi bisnis kalian tidak tenggelam di era digital. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebuah strategi komunikasi bisnis digital yang efektif itu tidak pernah lahir dari tebak-tebakan. Ya, strategi tersebut dirancang dengan menjawab formula mendasar yang komprehensif, yang saya sebut sebagai the 3W and 1H formula. Oke, yang pertama ada who. Siapa audiens kalian? Di dunia digital, audiens tidak lagi homogen. Jadi, kalian harus memetakan mereka secara spesifik. Jadi, kalian harus tahu nih, apakah mereka termasuk Gen Z yang menyukai kepraktisan ataukah jajaran eksekutif senior yang membutuhkan analisis mendalam. Yang kedua adalah what. Apa pesan intinya? Pesan digital harus memiliki kekuatan core message yang konsisten. Jangan sampai pesan di LinkedIn perusahaan kalian terkesan kaku, tapi di media sosial lain justru terlalu santai tanpa arah yang jelas. Yang ketiga adalah where. Di platform mana kalian harus hadir. Ingat prinsip efisiensi, bahwa kalian tidak perlu hadir di semua platform digital. Silahkan pilih salah satu di mana target audiens kalian paling aktif menghabiskan waktu mereka. Yang terakhir adalah how, bagaimana kalian mengemas pesan tersebut. Di sini kalian bisa milih mau melalui teks infografis, ataukah dengan video pendek, atau dengan laporan yang interaktif. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Jadi, tantangan terbesar dalam komunikasi bisnis digital saat ini adalah fragmentasi media. Oleh karena itu, strategi kita harus berbasis pada multi-channel integration. Kalian harus tahu nih, sebuah organisasi bisnis yang cerdas harus mampu mengintegrasikan 3 jenis ekosistem media. Di antaranya, kira-kira ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada own media. Media ini sepenuhnya dikontrol oleh perusahaan, seperti situs web resmi, blog, atau buletin email resmi perusahaan. Yang kedua ada paid media, merupakan saluran berbayar untuk memperluas jangkauan pesan seperti iklan digital atau konten bersponsor. Kemudian yang ketiga nih, ada earned media. Ini adalah bentuk publikasi yang didapatkan secara organik karena kualitas pesan kalian, seperti ulasan positif dari konsumen, perbincangan hangat netizen, ataupun liputan media massa.
Jadi, kuncinya adalah dari strategi komunikasi bisnis, bagaimana kalian bisa menyelaraskan ketiga jenis media tersebut. Pesan yang ada di on media itu harus sinkron dengan apa yang kalian promosikan di paid media, sehingga itu mampu melahirkan reputasi yang organik di earned media. Namun, rekan-rekan sekalian, strategi yang hebat akan sia-sia jika kita mengabaikan satu hal krusial, yakni perubahan perilaku audiens digital. Ketika integrasi tersebut terjadi, maka komunikasi bisnis kalian akan menghasilkan dampak yang eksponensial. Kalian juga harus tahu nih, audiens digital hari ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Pertama, mereka memiliki attention span atau rentang perhatian yang sangat pendek, hanya hitungan detik saja. Jika dalam 3 detik pertama pesan digital kalian tuh tidak menarik, mereka akan langsung menggeser layar mereka. Karakteristik kedua adalah mereka menuntut adanya interaksi atau two-way conversation. Mereka tidak ingin hanya dicekoki informasi sepihak. Strategi komunikasi bisnis kalian harus membuka ruang untuk mendengar, merespon umpan balik, dan berdialog. Ingat ya, reputasi perusahaan di era digital tidak lagi ditentukan oleh apa yang diklaim oleh perusahaan dalam iklannya, melainkan oleh bagaimana cara perusahaan tersebut merespon keluhan pelanggan di kolom komentar. Kelebihan utama dari komunikasi bisnis di konteks digital dibandingkan dengan era tradisional adalah segala sesuatunya dapat diukur secara presisi. Bagian akhir dari sebuah strategi yang matang adalah aspek measurement atau pengukuran. Kita tidak boleh lagi nih mengukur keberhasilan komunikasi hanya berdasarkan asumsi atau perasaan kayaknya sukses nih. Kita harus menggunakan data analitik. Berapa tingkat ketertarikan atau engagement rate-nya? Bagaimana sentimen publik terhadap pernyataan resmi perusahaan kita di internet? Apakah itu positif, netral, atau justru negatif? Rekan mahasiswa, sebagai kesimpulan, strategi komunikasi bisnis digital bukanlah tentang seberapa sering atau seberapa banyak kalian membanjiri ruang digital dengan pesan kalian. Jadi ini adalah tentang mengirimkan pesan yang tepat kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan melalui saluran yang tepat. Data inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar kalian untuk mengevaluasi dan terus menyempurnakan strategi komunikasi bisnis ke depan secara dinamis. Kuasai strateginya, pahami datanya, dan jadilah komunikator bisnis masa depan yang berdampak. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam menyaksikan sesi ini. Mari kita perdalam pembahasan ini di forum diskusi kelas. Saya Fitria Hani Aprina, salam komunikasi, salam bela negara, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.